Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 6 Mei, Uriah Smith, pemimpin Advent. Lukas 16 ayat 10 berfirman, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Setidaknya penerbit Advent masih primitif ketika Uriah Smith pertama kali bekerja dengan James White. Salah satu pekerjaan pertamanya adalah memotong tepi buku baru dengan pisau sakunya. Karena mereka tidak memiliki pemotong kertas. Namun hal itu berubah seiring berjalannya abad. Bukan saja kaum Advent mengembangkan percetakan yang canggih, tetapi Uriah Smith telah menjadi pemimpin redaksi penerbit denominasi yang terkemuka. Dan bertugas dalam kapasitas itu dari tahun 1855 sampai 1861. Dan selanjutnya 1864 sampai 1869, 1870 sampai 1871, 1872 sampai 1873, dan 1877 sampai 1880, 1881 sampai 1897, dan kemudian 1901 sampai 1903. Lebih dari 35 tahun secara keseluruhan. Dengan jabatan itu, ia berada dalam posisi untuk membentuk pemikiran umat Advent melalui hampir setiap topik selama tahun-tahun pembentukan denominasi tersebut. Selain memegang jabatan sebagai pemimpin redaksi Advent yang paling berpengaruh selama periode krusial, Uriah juga menulis beberapa buku terpenting untuk denominasi tersebut. Yang paling berpengaruh dalam membentuk pemikiran Advent tentang nubuatan adalah buku yang berjudul Thoughts Critical and Practical on the Book of Revelation. Pemikiran kritis dan praktis mengenai kitab Wahyu pada tahun 1867. Dan Thoughts Critical and Practical on the Books of Daniel. Pemikiran kritis dan praktis mengenai buku Daniel pada tahun 1873. Kemudian digabungkan menjadi buku berjudul Daniel and the Revelation, Daniel dan Wahyu, karya Smith yang menjadi standar penting mengenai topik tersebut selama 3/4 abad. Selain menjadi editor dan penulis, Smith juga melayani gereja dalam jabatan administratif terpenting kedua selama hampir 1/4 abad. Ia menjabat sebagai Sekretaris General Conference tahun 1863 sampai 1873, 1874 sampai 1876, 1877 sampai 1881, dan 1883 sampai 1888. Dan itu belum semuanya. Karena tidak dapat berlutut untuk berdoa dengan kaki gabusnya yang kaku, maka ia menciptakan kaki palsu yang bagian lututnya dapat ditekuk sepenuhnya. Penemuan lain yang dipatenkannya adalah meja sekolah yang dapat dilipat di bagian belakang dan kombinasi tongkat jalan dengan bangku berkemah. Royalti dari buku-buku dan penemuannya membuatnya lebih makmur di tahun-tahun terakhirnya. Smith telah memberikan segalanya untuk Tuhan, dan Tuhan telah membalasnya, memberkati pria berkaki satu yang telah mendedikasikan bakatnya untuk pekerjaannya. Tentu saja, seperti kita semua, Uriah juga menghadapi tantangan rohani. Dalam bacaan selanjutnya, kita akan melihat beberapa pergumulannya. Namun kabar baiknya adalah bahwa Tuhan menggunakan orang-orang yang kurang sempurna. Dan itu benar-benar kabar baik. Karena kita semua memiliki talenta dan juga pergumulan. Doa kita hari ini, kami bersyukur
Engkau memakai talenta dan pergumulan kami seperti Yuraya. Ajari kami setia melayani, tekun berkarya, dan mempercayakan hasilnya kepadamu sepenuhnya. Amin.